Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, yang mengatur segala perkara. Tidak ada suatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali di atas kehendaknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemberi syafaat bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Sebelum kita masuk dalam kitab yang baru, Kitabul Ilm, adalah kitab yang ketiga setelah kitab Badi'il Wahyi, kemudian Kitabul Iman, dan sekarang Kitabul Ilm. Tadi kita sama-sama tadi siang merasakan gempa yang cukup besar. Alhamdulillah tidak ada yang kita alami dari musibah atau bencana, tapi sebagian saudara-saudara kita mungkin mengalami kerusakan atau musibah namun memberikan teguran bagi kita sungguhnya tidak ada yang pernah menduga kapan gempa terjadi. Tidak ada seorang pun yang prediksi kapan gempa terjadi. Dan kebanyakan gempa-gempa yang terjadi di alam semesta demikian. Badan meteorologi mungkin hanya memprediksi misalnya ada letupan gunung, sudah ada tanda-tanda yang sangat nyata, maka mereka mengingatkan mungkin akan terjadi gempa. Tapi gempa-gempa yang terjadi di seantero dunia ini, baik di tanah air maupun di luar negeri, di negara-negara yang canggih, negara-negara yang memiliki teknologi yang modern, mereka tidak bisa memprediksi. Kalau Allah berkehendak, maka Allah jadikan gempa. Dan dengan terjadinya gempa, bisa saja kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita selamat, teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Oleh karenanya kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan kaum muslimin tentang teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah masih sayang sama kita, masih menegur kita. Dan benar bahwasanya gempa terjadi sebagaimana perkataan para pakar karena terjadinya pergesekan lempengan bumi atau terjadinya reaksi dalam perut gunung dan yang lainnya. Tapi itu semua sebab duniawi. Ada sebab yang utama lebih daripada itu sebab maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Semua musibah yang menimpa kita, maksiat dilakukan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Dan kita tidak pernah ragu untuk menyatakan bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita karena maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya jangan cuma kita hanya menyampaikan bahwasanya ini karena pergeseran lempengan bumi atau karena ada gejolak alami tapi jangan kita memutuskan bahwasanya itu hanya sekedar perkara duniawi. Tidak, perkara duniawi tersebut terjadi karena ada sebab yang lain. Karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Oleh karenanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama telah menjelaskan jika terjadi gempa kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan kaum muslimin dan berikan pahala bagi saudara-saudara kita yang mungkin terkena sebagian musibah akibat gempa tersebut. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam Kitabul Ilm. Dibuka oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bab Fadlil Ilm, bab tentang keutamaan ilmu.
Wa qaulu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, niscaya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Ayat pertama ini menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Jadi orang yang beriman dan orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Tetapi orang yang beriman plus ilmu diangkat beberapa derajat dibandingkan orang yang beriman tanpa ilmu. Ya. Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang berilmu, beriman plus ilmu beberapa derajat. Ya. Oleh karena dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang. Ya, kenapa? Karena rembulanlah yang memberi penerangan kepada penghuni bumi, yang memberi petunjuk jalan kepada penghuni bumi. Adapun bintang, maka dia bercahaya tapi cahayanya untuk dirinya sendiri. Maka satu rembulan masih lebih afdal daripada jutaan bintang. Maka satu orang yang alim, yang memberi penerangan kepada masyarakat, yang menjelaskan yang benar dan memperingatkan dari yang buruk, lebih afdal daripada banyak ahli ibadah yang mereka ibadahnya untuk mereka sendiri. Ya, oleh karenanya, tatkala kita kehilangan ulama, maka sangat terasa. Ya, kita bingung bertanya kepada siapa ilmu mereka, mereka pergi dengan ilmu mereka. Ya. Oleh karenanya, ya, ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan satu orang ahli ilmu lebih afdal daripada banyak ahli ibadah, sebagaimana sebuah rembulan, ya, satu rembulan lebih baik daripada ribuan bintang. Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya, orang yang beriman plus berilmu diangkat beberapa derajat. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang keutamaan ilmu, firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku tambahkanlah ku ilmu. Kata para ulama, Allah tidak pernah memerintahkan Nabi untuk minta tambahan. Ya, dalam Al-Quran, tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Kecuali tambahan ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah perkara yang sangat penting, karena Allah menyuruh Nabi meminta tambahan ilmu. Demikian juga sebagaimana nanti akan datang kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, tatkala Nabi Musa mengetahui ada Nabi Khadir yang lebih berilmu, maka dia pun pergi ke Nabi Khadir dan berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khadir untuk belajar menambah ilmu untuk dirinya. Ya, jadi seorang berusaha untuk menambah ilmu sedikit demi sedikit, ikut pengajian, mendengar materi dengan baik, berusaha untuk memahami dengan baik, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Saya sering sampaikan, ibadah bukan cuma salat, bukan cuma baca Quran. Ya. Nuntut ilmu, Anda datang, melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, duduk di majelis ilmu, berusaha mendengarkan dengan baik, mencatat dengan baik, memahami dengan baik. Ini semua adalah ibadah. Sebagaimana kita merasa baca Quran merasa dapat pahala, maka kita hadir di majelis ilmu juga kita merasa dapat pahala. Ya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Ini di antara dua ayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian malaikat juga bersaksi dan ahli ilmu juga bersaksi. Di sini Allah sedang berdalil tentang sesuatu yang sangat agung, yaitu tauhid, la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk membenarkan dan memperkuat la ilaha illallah, Allah memberikan persaksian Allah, syahidallah, Allah bersaksi. Kemudian untuk memperkuat hal tersebut, Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat. Wa malaikatuhu, dan malaikat juga bersaksi. Dan untuk memperkuat hal tersebut, Allah gandengkan lagi dengan persaksian para ulama, wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu juga bersaksi. Subhanallah, betapa mulia, ya, persaksian yang digandengkan dengan persaksian Allah, itu persaksian para ulama, digandengkan dengan persaksian malaikat dan digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan para pemilik ilmu, para ulama, karena persaksian mereka dijadikan dalil, dijadikan argumentasi oleh Allah.
untuk memperkuat la ilaha illallah. Di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah bahwasanya dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil buruan anjing-anjing yang telah kalian ajari. Jadi kalau anjing sudah diajari, al-kalbul muallam, anjing yang sudah diajari, kemudian pemiliknya mengucapkan bismillah, kemudian menangkap hasil buruan, maka hasil buruannya halal. Karena yang menangkapnya adalah anjing yang sudah dia ajari, anjing yang alim. Adapun kalau anjing yang bahlul, kemudian berburu hewan, maka hasilnya haram. Hasilnya haram. Kenapa? Anjing tersebut bodoh, tidak diajari. Ya, maka Allah membedakan antara hasil buruan anjing yang berilmu dengan hasil buruan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang berilmu hasil buruannya halal, anjing yang tidak berilmu hasil buruannya haram. Nah, kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, bagaimana lagi antara manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu? Maka Allah menegaskan dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari, tidak perlu jawaban. Karena ini perkara yang sangat jelas. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah tidak butuh jawaban karena perkara yang jelas, sangat berbeda. Orang berilmu tidak sama dengan orang tidak berilmu dalam segala hal, dalam ibadahnya, ya, dalam akhlaknya, ya, dalam tutur katanya, ya, dalam perilakunya, ya, dalam pahala, dalam surganya, semuanya berbeda. Ya, maka tidak akan sama antara yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, Allah menggandengkan antara menuntut ilmu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak pantas seluruh mukminin, kaum mukminin untuk keluar berjihad seluruhnya. Hendaknya ada sebagian orang yang bertafaqquh fid din, belajar agama. Untuk apa? Untuk memperingatkan kaumnya kalau pulang kepada mereka agar mereka waspada. Jadi Allah menggandengkan orang-orang yang berjihad, kata Allah jangan seluruhnya berjihad, harus ada yang menuntut ilmu. Ya, di sini Allah menggandengkan antara menuntut ilmu dengan berjihad. Oleh karenanya banyak perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad, terutama di zaman sekarang ini. Karena jihad ada dua, jihad bisinan, jihad dengan menggunakan pedang, ya. Kemudian jihad bil qalam, dengan menggunakan pena, dengan tulisan, dengan dakwah. Dua-duanya jihad yang diperhitungkan dalam syariat. Jihad yang pertama, jihad dengan pedang, jihad dengan senjata, tidak setiap saat bisa kita lakukan. Ada persyaratannya, ya. Ada persyaratannya, tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Sehingga tidak selalu ada kondisi berjihad dengan pedang. Tidak selalu ada kondisi berjihad dengan senjata. Tetapi kalau jihad dengan ilmu, maka bisa kita lakukan setiap saat. Terutama di zaman sekarang ini, betapa banyak orang-orang bisa masuk Islam karena tersebarnya ilmu. Bukan dengan pedang, bukan dengan senjata. Islam berkembang luar biasa. Di negara-negara Eropa, di negara-negara non-Muslim berkembang luar biasa. Kita lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak gereja-gereja, ya, yang dijual, dibeli oleh kaum muslimin. Banyak yang dibeli oleh kaum muslimin. Menunjukkan geliat pertumbuhan kaum muslimin di negara-negara non-muslim luar biasa. Banyak orang, hampir setiap saat ada orang masuk Islam. Setiap hari ada orang masuk Islam. Karena mereka menemukan agama yang indah. Dengan apa? Dengan membaca. Dengan membaca, dengan belajar, ya. Oleh karenanya, ya, jihad dengan dakwah juga sangat penting. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dengan ilmu. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala,
fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah, hai Muhammad, janganlah kau taat kepada orang-orang kafir dan jihadlah mereka bihi bil ilm, yaitu dengan bil Quran. Jihadlah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ayat ini kata para ulama adalah surat Makkiyah, ayat Makkiyah. Diturunkan waktu Nabi masih di Mekah. Dan kita tahu di fase Mekah belum ada jihad fisabilillah. Allah hanya memerintahkan Nabi untuk berjihad dengan ilmu. Karena jihad dengan pedang baru diwajibkan tatkala Nabi berhijrah ke kota Madinah, tatkala kondisi kaum muslimin sudah kuat, baru diwajibkan jihad. Waktu Nabi di Mekah, Allah mewajibkan kepada Nabi jihad dengan cara yang lain, itu jihad dengan ilmu. Maka Allah berkata, wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka jihadlah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah menamakan melawan orang-orang kafir dengan dalil, dinamakan dengan jihad yang besar. Dengan jihad yang besar mematahkan argumentasi-argumentasi orang-orang kafir. Maka jangan ragu bahwasanya menuntut ilmu, mendakwakan ilmu adalah sebuah perjuangan, ya. Apalagi di zaman sekarang ini kebanyakan peperangan bukan peperangan dengan fisik, tapi dengan dengan dalil. Syubhat-syubhat tersebar di sana sini, syubhat-syubhat dihembuskan oleh orang kafir, oleh orang-orang ateis. Ya, kita butuh ilmu untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Kita perlu ilmu untuk menyerang mereka dengan dalil agar mereka terpatahkan dalil mereka dan agar orang-orang yang jahil di antara mereka bisa mengenal Islam dan masuk Islam. Karenanya para ulama menjelaskan di antara orang-orang yang berhak menerima zakat adalah para dai. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, karena di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat kata Allah wa fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagian ulama mengatakan termasuk para dai yang mereka konsentrasi untuk berdakwah. Terkadang di antara mereka ada yang kesusahan, maka tidak mengapa kalau uang zakat kita berikan kepada mereka yang benar-benar digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencetak buku dakwah. Ini pendapat sebagian ulama karena mereka berpendapat bahwasanya berdakwah juga merupakan salah satu bentuk jihad. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan melawan orang-orang munafik. Saya tanya sama antum, apakah kita dibolehkan membunuh orang-orang munafik? Jawabannya tidak boleh, karena orang munafik KTP-nya apa? Islam. Lantas bagaimana Nabi bisa berjihad melawan orang-orang munafik? Dengan dalil. Ini dalil bahwasanya jihad yang dimaksud melawan orang munafik adalah jihad dengan apa? Dengan dalil, yaitu dengan ilmu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, itulah sebagian ayat-ayat dan tentunya masih ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ini ingin saya sampaikan agar kita yakin bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, apalagi Nabi telah menegaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Baik, kita lanjutkan bab yang kedua. Babun man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Bab tentang seorang yang ditanya tentang ilmu sementara dia sedang sibuk berbicara, sibuk menyampaikan ilmu, maka dia menyelesaikan pembicaraannya, kemudian dia memberi jawaban kepada orang yang bertanya. Jadi misal ada ustaz lagi ceramah atau ada yang motong, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Sementara ustaznya masih apa? Masih ceramah. Maka dia selesaikan dulu pembahasannya, baru kemudian dia jawab pertanyaan tersebut. Dalilnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Sinan, qala haddatsana Fulayh wa qala haddatsani Ibrahim bin Al-Munzir, qala haddatsana Muhammad bin Fulayh, qala haddatsani Abi, qala haddatsani Hilal bin Ali an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, Rasulullah sallallahu sedang menyampaikan suatu pembicaraan kepada kaum, kepada orang-orang yang hadir. Ja'ahu a'rabiyyun. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Faqala, dia motong di tengah jalan. Nabi sedang menyampaikan suatu pembicaraan, Arab Badui ini motong di pembicaraan dengan berkata, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhu. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhu.
Faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Maka Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraannya. Seakan-akan Rasulullah SAW cuek dengan orang ini. Maka sebagian orang berkomentar, Nabi telah mendengar pertanyaannya, tetapi Nabi benci dengan hal tersebut, sehingga Nabi tidak mau jawab. Sebagian mengatakan Nabi tidak dengar pertanyaannya, makanya Nabi melanjutkan pembicaraannya. Hatta idza qadha hadithahu qala. Sampai setelah Nabi selesai dari pembicaraannya, maka Nabi berkata, "Aina urahu as-sailu anis saah?" Mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah. Maka orang Arab Badui berkata, "Saya di sini wahai Rasulullah." Qala, maka Nabi SAW berkata, "Fa idza duyyi'atil amanatu fantadhiris saah." Kalau amanah telah disia-siakan, ya, tidak diperhatikan, maka tunggulah tibanya hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha? Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk disia-siakannya amanah?" Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadhiris saah, maka tunggulah hari kiamat. Maka tunggulah hari kiamat. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajarkan, ya, menceritakan kepada kita Nabi suatu saat sedang berbicara, menyampaikan pembicaraan, menyampaikan hadis atau menyampaikan pengajian. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang nyeletuk di tengah jalan, memotong pembicaraan Nabi. "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Ya. Sudah motong tengah jalan, pertanyaan juga aneh, kapan hari kiamat? Ya. Dan ini bukan kebiasaan para sahabat. Kalau kita tahu ternyata ini Arab Badui, maka ini kita tidak heran, ya. Karena Arab Badui memang begitu, ya. Mereka, ya, datang tahu-tahu tanya, ya. Tahu-tahu tanya, ya. Makanya disebut dalam riwayat para sahabat senang kalau ada Arab Badui yang datang, ya. Karena para sahabat kalau bertanya sama Nabi mereka malu, ya. Mereka segan bertanya kepada Nabi. Tapi Arab Badui asal nyeletuk, ya. Asal nanya, ya. Nabi sudah mendengar, dan ini adab yang kurang bagus. Orang sedang berbicara kemudian nyeletuk di tengah jalan. Ya. Tetapi Nabi SAW tahu ini orang Arab Badui, maka Nabi bermuamalah dengan cara yang lain. Ya. Sehingga Nabi melanjutkan pembicaraannya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kemudian Nabi tanya, mana tadi yang bertanya. Nabi bersikap lembut kepada orang ini karena Nabi tahu dia tidak tahu tentang masalah adab, ya. Ya, seharusnya ditegur, ini salah, tidak boleh begitu, motong pembicaraan, ini perkara yang tidak benar, ya. Saya lagi konsentrasi, kenapa kau potong? Tidak, tapi Nabi SAW karena lembut kepada orang Arab Badui, dia tahu ini orang ini Arab Badui. Seandainya mungkin bukan Arab Badui, mungkin Nabi tegur. Tapi karena ini Arab Badui, maka Nabi tidak tegur, bahkan Nabi beri jawaban kepada Arab Badui tadi, meskipun dia salah, kurang adab waktu bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya apa? Kapan hari kiamat? Ya. Kapan hari kiamat? Tentunya Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Tetapi Nabi sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Kita tahu bahwasanya tanda-tanda hari kiamat ada dua, ada tanda-tanda besar hari kiamat dan ada tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda besar yaitu perkara-perkara yang terjadi menjelang hari kiamat, menjelang hari kiamat. Contoh seperti munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, kemudian ada binatang berbicara dengan manusia, ya, ini tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau itu sudah terjadi dan dia akan terjadi dengan berurutan dengan cepat, maka tibalah hari kiamat. Itu namanya tanda-tanda besar. Yaitu asyratus saah al-kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Di sana ada asyratus saah as-sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Yaitu tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat, namun ya tanda-tanda tersebut bukan suatu yang sangat luar biasa, ya, dan masih jauh terjadi hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut seperti ini, tatkala idza dhuyi'atil amanah, tatkala amanah, ya, disia-siakan. Ya, dan banyak sekali tanda-tanda kecil hari kiamat, ya, seperti tersebarnya zina, ya, tersebarnya kejahilan, ya, tersebarnya orang-orang bodoh, ya, kemudian orang beri salam hanya kepada orang yang dia kenal, ya. Dan sampai disebutkan oleh para ulama sekitar 50 lebih tanda-tanda kecil hari kiamat, ya. Jadi antaranya jumlah wanita sangat banyak, ya, sampai jumlahnya
40 kali lipat dari jumlah lelaki, dalam sebagian riwayat 50 kali lipat dari jumlah lelaki ya. Sampai disebutkan satu orang laki ya diikuti oleh 40 wanita ya. Dan itu belum ada sampai sekarang ya. Antum diikuti oleh satu wanita saja ya. Sebagian orang diikuti oleh 2 wanita bawa pentungan ya. Itu belum. Nanti kalau itu sudah muncul baru kemudian muncul Dajjal, muncul yang lainnya. Karena sebagian orang sekarang menakut-nakuti, "Oh, Dajjal sudah muncul, Dajjal sudah muncul." Ya. Bentar lagi hari kiamat ya. Bentar lagi menakut-nakuti masyarakat. Ini tidak benar. Tanda-tanda kecil saja belum selesai. Tanda-tanda kecil saja belum selesai ya. Lelaki diikuti oleh 40 wanita sudah terjadi atau belum? Belum ya. Masih banyak laki-laki yang belum ada pengikutnya. Baik. Itu namanya tanda-tanda kecil hari kiamat, ada tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil sekitar 50 lebih disebut oleh para ulama dan belum terjadi seluruhnya. Namun sebagian besar sudah terjadi. Di antaranya yadharuz zina, tersebar zina. Sampai Rasulullah SAW mengatakan akan ada suatu zaman di mana seorang menzinai wanita di jalan. Ya, yaftarishuha fi thariq, dia menzinai seorang wanita di jalan. Kemudian yang terbaik di antara orang tersebut menegur, bukan melarang zina, tapi dia mengatakan, "Coba kau di belakang sana, jangan di sini." Gitu. Itu yang paling baik. Saya mau lewat, minggir. Itu yang paling baik. Ya. Jadi dan subhanallah sekarang ya sudah mulai tersebar zina. LGBT mulai apa? Tersebar ya. Ya akhi subhanallah, ente di Indonesia ini dalam kondisi apa? Nikmat. Masih banyak kebaikan yang bisa kita harapkan. Kalau Anda pergi ke negara-negara non-muslim, kerusakan terjadi luar biasa. Ya. Saya pergi ke sebagian negara Eropa ya. Sampai ada pawai LGBT. Seluruh LGBT dari internasional kumpul situ bikin pawai, bikin acara. Orang banyak nonton ya. Laki-laki kumpul laki-laki macam-macam ya. Ya. Pernikahan sejenis dihalalkan di sana. Ramai ya. Sampai saya ditanya oleh sebagian orang Indonesia, "Ustaz, ada kerabat kami yang nikah sejenis, boleh saya hadir enggak?" Subhanallah. Di sini mungkin enggak ada yang tanya seperti itu. Di sana ada yang tanya, karena suatu hal yang biasa bagi mereka. Suatu hal yang biasa. Ya. Sebagian tempat, cewek-cewek dipajang di etalase. Ya. Kalau ingin tinggal touch screen. Mau yang itu. Subhanallah. Alhamdulillah saya tidak lewat jalan tersebut. Jadi jalan terbuka, bukan jalan khusus, jalan umum, orang boleh lewat semuanya. Alhamdulillah teman saya tidak belokkan ke situ. Kalau belokkan ke situ gawat. Jadi ikhwan ya, tersebarnya zina sangat mungkin. Sekarang orang sudah, apalagi dengan media sosial yang tersebar seperti ini, zina sangat mudah ya, dan yang lain. Jadi yang disebut oleh Nabi di sini adalah tanda kecil hari kiamat. Maka kemudian Arab Badui ini bertanya lagi, "Kaifa idha'atuha?" Ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Ini boleh bagi seorang yang tidak paham tanya lagi kepada guru. Jadi kalau guru menyampaikan sesuatu dia kurang paham, dia tanya lagi untuk dia perjelas. Dan ini diperbolehkan. Ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat karim, yang sangat mulia. Baik dalam segala hal. Kalau diminta apapun tidak pernah menolak. Tidak seperti kita. Ya. Nabi tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan faqala la, enggak pernah. Kalau Nabi punya dia pasti kasih. Apapun diminta dia pasti kasih. Sebagaimana pernah saya jelaskan, ada Nabi baru dikasih baju baru, tahu-tahu ada yang minta mengatakan, "Ya Rasulullah, bajumu bagus sekali, berikan kepadaku." Nabi langsung buka kasih dia. Padahal Nabi lagi perlu baju. Jadi minta apapun, kalau Nabi punya Nabi kasih. Sampai kalau ada yang minta ilmu, Nabi ajarkan. Ini Arab Badui datang kepada Nabi minta ilmu. Motong pembicaraan Nabi. Setelah itu kurang jelas tanya lagi. Ya, jadi Nabi SAW baik dalam segala hal termasuk dalam memberikan ilmu. Sampai sebagian sahabat tanya kepada Nabi, Nabi jawab lebih daripada apa yang dia perlukan. Seperti dalam satu hadis, tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilan minal ma'. Fa in tawadda'na bi atishna fa natawadda'u bima'il bahr." Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami bawa air tawar cuma sedikit. Kalau kami gunakan air tawar tersebut untuk berwudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Jadi mereka ragu, air laut ini boleh enggak untuk berwudu, boleh enggak untuk mandi junub, karena saking asinnya. Adapun air tawar yang kami bawa cuma sedikit, kalau kami gunakan untuk wudu, kami kehausan ya Rasulullah, kehabisan air minum. Maka Rasulullah SAW jawab dengan perkataannya, ya, tahuru ma'uhu. Kata Nabi, air laut itu suci dan mensucikan, boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi junub.
Apakah titik? Tidak titik. Rasulullah SAW melanjutkan, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya juga apa? Halal. Kata para ulama ini dalil tentang baiknya Nabi. Seharusnya jawaban Nabi cukup berkaitan dengan air laut, tetapi Nabi tahu karena para sahabat mungkin mendapati ada bangkai ikan, maka Nabi tambah ilmu dengan mengatakan al-hillu maitatuhu, bahwasanya bangkainya pun halal. Siapa tahu kalian di tengah lautan mendapat ada bangkai ikan, maka jangan ragu untuk dimakan, tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih terlebih dahulu. Jadi Nabi baik ya dalam membagi ilmu. Saya ingin praktekkan hadis ini tapi susah. Baik dalam masalah ilmu. Betapa banyak orang tanya kepada saya menghindar ya. Saya menghindar karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu ya. Kalau melayani orang terus, saya mohon maaf ya, waktu kurang ya. Sebagian ustaz masya Allah, orang telepon dia jawab terus, masya Allah ustaz ini luar biasa. Saya belum bisa seperti dia. Ya. Saya belum bisa seperti dia. Ya, orang telepon terus saya mati. Kalau terlalu telepon terus saya blokir ya. Karena waktu terbatas, saya juga harus belajar. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Ya. Makanya mohon maaf kalau ada orang minta nomor telepon saya tidak kasih. Ya. Ustaz saya saja ustaz. Ya. Iya. Terus satunya lagi saya saja ustaz. Ya. Kemudian dia share nomornya sama orang. Ya. Share akhirnya sampai kepada para ibu-ibu. Ya. Akhirnya pada curhat. Dan itu terjadi. Ya. Saya kasih seorang laki-laki, akhirnya ada ibu-ibu minta sama dia, dikasihlah nomor tersebut, akhirnya ibu-ibu curhat. Dalam satu hari ada beberapa ibu yang curhat. Satu ibu curhat setengah jam, subhanallah. Ustaz, suami saya begini sambil nangis-nangis. Kita matikan enggak enak. Kita matikan enggak enak. Jadi adapun Nabi SAW kapan dia punya waktu dia kasih sama para sahabat. Sangat dermawan, bahkan dermawan dalam masalah ilmu. Bukan cuma harta dia dermawan, waktu dia dermawan. Ada orang yang agak terganggu otaknya, membawa tangan Nabi, kemudian diajak berkeliling kota Madinah, Nabi biarkan tangannya dibawa oleh orang tersebut. Dermawan waktu, dermawan harta, dermawan ilmu. Inilah kesempurnaan Rasulullah SAW. Kita belum bisa ya, meniru Nabi SAW dengan baik. Kemudian dia bertanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah? Maka Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ahlihi. Jika perkara diserahkan, disandarkan kepada yang bukan ahlinya, ila ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya, fantadhiris sa'a, maka tunggulah hari kiamat. Itu sudah terjadi sekarang. Banyak perkara-perkara diserahkan kepada bukan ahlinya. Ya, penerimaan pekerja karena nepotisme misalnya, sebenarnya tidak ahlinya tapi diangkat. Sebenarnya bukan ahlinya tapi diangkat, dijadikan ya pemimpin atau dijadikan pegawai, bukan ahlinya. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab tentang orang yang mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya untuk menyampaikan ilmu. Orang yang mengeraskan suaranya untuk menyampaikan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nu'man. Telah menyampaikan kepada kami Abu Nu'man. Qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahab an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakna wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu tawadda. Nabi suatu hari kami berjalan lebih dahulu dalam suatu safar, Nabi di belakang ya, dalam suatu safar kami bersama Nabi, terus Nabi ketinggalan, kami lebih dahulu. Kemudian Nabi menyusul kami. Nabi fa'adrakana, Nabi menyusul kami. Waqad arhaqatna salatu wa nahnu natawadda. Dan kami sudah keletihan dan kami ingin salat ya, sudah waktunya salat, maka kami pun berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Lalu kami pun mengusap kaki kami waktu berwudu, ternyata bagian tumit tidak terkena air. Jadi membasuh kaki tapi karena mungkin buru-buru sehingga bagian tumit tidak terkena air. Fanada bi a'la sautihi, maka Nabi pun mengangkat suaranya dengan suara yang tinggi. Nabi berteriak, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, celaka terkena api neraka jahanam. Marratain aw thalathan, Nabi ulangi 2 kali atau 3 kali. Sisi pendalilannya jelas. Nabi SAW melihat mereka berwudu, kemudian ada bagian tumit yang tidak terkena air, maka Nabi tegur dengan keras dengan mengatakan wailun lil aqabi minan nar.
celaka bagi tumit-tumit ya, terkena wail. Wail itu bisa diartikan celaka, ada yang menafsirkan wail adalah nama lembah di neraka Jahannam, ada yang mengatakan wail artinya celaka. Artinya Nabi mengancam dengan neraka bagi tumit-tumit yang tatkala berwudu ternyata tidak kena air wudu. Maka saya ingatkan pada ikhwan dan akhwat, kalau berwudu berusaha yang rata, jangan terburu-buru sampai akhirnya bagian tumit tidak terkena air. Ya. Kalau bisa dibasuh juga. Ya. Karena kalau tidak terkena air, solat tidak sah, wudu tidak sah, dan akhirnya solat tidak sah. Maka Nabi menegur dengan keras. Jadi kata para ulama, boleh seorang sekali-sekali memberi ta'lim dengan suara yang keras kalau memang ada keperluan, kalau ada maslahatnya. Sebagaimana Nabi pernah berteriak dengan suara yang keras menegur para sahabat sementara mereka sedang berwudu. Seakan-akan Nabi mengatakan, hati-hati kalian, celaka, jangan sampai tumit-tumit kalian tidak kena air tatkala berwudu. Baik, kita lanjutkan bab yang keempat, babun qaulul muhaddits haddatsana au akhbarana wa anba'ana. Perkataan seorang ahli hadis, haddatsana, telah mengabarkan kepada kami, au akhbarana, telah menyampaikan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, au anba'ana, telah memberikan berita kepada kami. Kita dapati dalam hadis-hadis kadang-kadang para ahli hadis mengatakan haddatsana, terkadang haddatsani. Terkadang akhbarana, terkadang akhbarani. Terkadang amba'ana, terkadang amba'ani. Ini secara bahasa Arab maknanya sama semua. Tetapi dalam istilah para ahli hadis mutaakhirin, mereka bedakan antara haddatsani dengan haddatsana. Haddatsani dengan haddatsana. Akhbarani dengan akhbarana. Nanti akan kita jelaskan bedanya apa menurut para ahli hadis yang belakangan. Tetapi secara penggunaan bahasa, akhbarana dan haddatsana dan amba'ana maknanya sama. Artinya sama-sama menyampaikan kepada kami, memberi kabar kepada kami, tidak ada bedanya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan khilaf di karangan para ahli hadis tentang istilah ini. Ini namanya sighatut tahammul. Bentuk tatkala dia menerima berita dari gurunya, ya. Beda-beda, jadi nanti akan kita jelaskan. Wa qala Al-Humaidi berkata, kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan. Menurut Ibnu Uyainah, perkataan para ahli hadis haddatsana atau akhbarana atau anba'ana atau sami'tu, saya mendengar, maknanya sama saja. Mau pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini, sama saja dalam masalah penyampaian hadis. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana, dalilnya apa? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami dan dia adalah yang benar dan dibenarkan. Di sini Ibnu Mas'ud menggunakan kalimat haddatsana, telah menyampaikan kepada kami. Kemudian waqala Syaqiq berkata, an Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sami'tu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Sungguh aku mendengar dari Nabi suatu kalimat. Ini dalilnya Ibnu Uyainah. Ternyata dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud berkata haddatsana, dalam satu riwayat yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan sami'tu. Sehingga menurut para sahabat penggunaan haddatsana dan sami'tu tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama mendengar hadis ya dari guru. Mau pakai haddatsana, mau pakai haddatsani, mau pakai akhbarana, mau pakai akhbarani, mau pakai sami'tu, sama saja. Hudzaifah berkata, haddatsana Rasulullah SAW haditsain. Sama, Hudzaifah juga berkata, Nabi telah menyampaikan kepada kami dua hadis. Sama, Hudzaifah menggunakan kalimat haddatsana. Abul Aliyah anin Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Demikian juga dalam Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi dengan perkataan fima yarwihi an rabbihi, dengan sigoh yang lain. Nabi menyampaikan kepada kami apa yang dia riwayatkan dari Rabb-Nya. Anas bin Malik menyampaikan dari Nabi SAW yarwihi an rabbihi, sama, yarwihi an rabbihi, meriwayatkan dari Rabb-Nya. Abu Hurairah anin Nabi SAW yarwihi an rabbikum azza wa jalla. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Nabi meriwayatkan dari Rabb-Nya. Jadi ini semua ingin disampaikan oleh Imam Bukhari, bahwasanya sebagian ahli hadis tidak membedakan antara sigoh-sigoh, bentuk-bentuk pengambilan ilmu dari guru. Terkadang mengatakan haddatsana, haddatsani, akhbarana, akhbarani, sami'tu. Ya semuanya sama menurut sebagian ahli hadis, di antaranya Ibnu Uyainah. Dan ini berbeda dengan pendapat sebagian ahli hadis yang lainnya, ya. Saya sebutkan, ya, dan ini pendapat banyak ahli hadis, ya.
Seperti pendapat yang mengatakan tidak ada bedanya antara akhbarona dan akhbaroni, sami'na dan sami'tu dan lainnya. Ini pendapat Zuhri, kemudian Imam Malik, Ibnu Uyainah, Yahya Al-Qattan dan banyak ulama hadis yang lainnya. Di antara mereka ada yang membedakan, seperti mereka mengkhususkan haddatsana atau haddatsani itu kalau dia mendengar gurunya berbicara langsung. Jadi waktu majelis tahdits, majelis hadis, sang guru membacakan. Haddatsani an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Dia mendengar langsung dari Nabi. Dia mendengar langsung dari gurunya. Jadi yang menyampaikan hadis gurunya kemudian dia catat atau dia hafalkan, itu namanya haddatsani, telah menyampaikan kepadaku guruku. Saya kasih gambaran. Contohnya Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah guru, Abdurrahman murid. Paham? Abdullah guru, Abdurrahman murid. Ya. Abdullah memiliki majelis tahdits, yaitu majelis menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW. Dan dia punya murid, mungkin Abdurrahman, Abdul Wahab dan yang lainnya. Nah, waktu menyampaikan hadis, Abdullah membaca sanadnya dengan suaranya. Dia mengatakan dengan lafalnya. Dia mengatakan haddatsani fulan, haddatsani fulan, haddatsani fulan, sampai Nabi, kemudian Nabi bersabda demikian dan demikian. Maka Abdurrahman waktu meriwayatkan hadis kepada muridnya, dia mengatakan haddatsani Abdullah. Kenapa? Karena dia mengatakan haddatsani, telah menyampaikan kepadaku, karena dia mendengar langsung lafal dari siapa? Abdurrahman. Kalau Abdullah ternyata bersama dengan teman-temannya, dia bersama Abdul Wahab, bersama Abdul Muhaimin, bersama Abdul Muhsin rame-rame, maka dia bilang haddatsana, telah menyampaikan kepada kami. Berarti waktu dia mendengar dalam majelis tersebut, dia tidak sendiri, tapi bersama teman-temannya. Sebenarnya enggak perlu nih, tapi saya ingin menjelaskan Sahih Bukhari ya. Saya suruh antum hadir di sini. Paham? Ini menunjukkan detailnya sehingga kita ngerti waktu mereka mengatakan haddatsani, berarti dia dengar langsung gurunya berbicara. Beda kalau dia mengatakan akhbaroni. Akhbaroni itu bagaimana? Akhbaroni, ya. Misalnya dia baca atau ada yang baca kepada gurunya. Jadi ada orang baca di hadapan gurunya, haddatsana fulan, yang suara bukan suaranya Abdullah, tapi ada pembaca misalnya Abdul Wahab, dia bacakan riwayat dari gurunya cuma na'am, benar ya. Maka itu tidak boleh bilang haddatsani, tapi bilang apa? Akhbarona atau akhbaroni. Ini cuma pembedaan mereka ya. Ini istilah dari ahli hadis ya, menunjukkan bagaimana detailnya mereka tatkala meriwayatkan hadis ya. Ini istilah yang terjadi di ahli hadis mutaakhirin. Adapun para sahabat dahulu, mereka tidak membedakan antara haddatsana, akhbarona, hanya muncul pembedaan tersebut di ahli hadis belakangan untuk agar lebih detail. Karena perkataan sami itu lebih kuat daripada dibacakan. Kata mereka, haddatsani, kalau syekh yang ngomong langsung lebih kuat daripada sekedar dibacakan ke depan syekh. Syekhnya bilang na'am, khawatirnya syekh ngantuk. Paham? Ini sekedar saya ingin jelaskan bagaimana para ulama dahulu mereka detail. Sehingga terkadang kita dapati dalam sanad haddatsani, terkadang haddatsana, terkadang sami'tu, terkadang akhbaroni, terkadang akhbarona, untuk menjelaskan cara mereka menerima hadis dari gurunya itu berbeda-beda. Tidak satu model. Kalau sami'tu semakin apa? Semakin kuat. Kalau haddatsani semakin kuat, berarti dia berdua dengan syekhnya. Tapi kalau akhbaroni berarti syekhnya dibacakan, syekhnya membenarkan. Ini menurut mereka lebih ringan ya. Lebih kurang kuat, lebih kuat kalau mendengar langsung dari syekh. Tapi semuanya adalah sahih. Beda kalau an, nah ini masih mengandung banyak kemungkinan. Dalam sebagian riwayat an dari. Ya. Apakah dia dengar langsung? Apakah dia dengar melewati perantara? Ya. Maka ini derajatnya lebih rendah lagi daripada haddatsani, daripada akhbaroni. Tapi kita lanjutkan. Masih ada 6 menit ya. Bab yang kelima, bab tarhul imam al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma indahum minal ilm. Oh ada, mohon maaf, ada hadis berikutnya kelewatan, hadis ke-61. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Qutaibah, telah menyampaikan kepada kami Qutaibah. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Qala, dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha."
sungguhnya di antara pepohonan ada sebuah pohon, daunnya tidak pernah gugur. Wa innama mislul muslim, tapi pohon tersebut seperti perumpamaan seorang muslim. Fahadithuni ma hiya, sampaikanlah kepadaku pohon apakah itu. Kata Ibnu Umar, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, maka orang-orang pikiran mereka kepada pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Qala Abdullah, berkata Ibnu Umar, waqa'a fi nafsi annaha nakhlah, terbetik dalam hatiku pohon yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Fastahyaitu, namun aku malu. Samma qalu haddatsana ma hiya ya Rasulullah. Kemudian kemudian mereka berkata, haditsna ma hiya ya Rasulullah, sampaikan kepada kami apa pohon tersebut wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan nakhlah, dia adalah pohon korma. Kita lanjutkan bab berikutnya karena berhubungan dengan hadis ini. Bab tarhul imam al-mas'alah ala ashabihi. Bab tentang bagaimana imam menguji murid-muridnya. Jadi bikin teka-teki. Nabi SAW pernah bikin teka-teki. Saya bacakan, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman, qala haddatsana Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Kata Nabi, sungguhnya ada sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Wa innaha mithlul muslim, dan pohon tersebut seperti muslim. Hadithuni ma hiya, sampaikanlah kepadaku pohon apakah tersebut. Fa waqa nasu fi syajaril bawadi. Orang-orang pada pikiran ini teka-teki ini susah, maka mereka tebak-tebak, ya Rasulullah pohon ini, pohon di kampung-kampung di lembah-lembah. Qala Abdullah fa waqa fi nafsi annaha nakhlah, terbetik dalam hatiku itu pohon korma. Tsumma qalu haditsna ma hiya ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami pohon apakah tersebut. Maka Nabi berkata, hiya nakhlah, itu adalah pohon korma. Kisah ini secara lengkapnya begini. Jadi suatu hari Nabi SAW utiya bi jummar. Rasulullah SAW didatangi jummar. Jummar itu jantung korma. Jadi antum tahu pohon korma ya? Pohon korma kan batang, kemudian di atasnya ada daun-daunnya. Persis di bawah pusat daun itu ada pusat daun. Di bawahnya jummar, itu kalau dibelah di dalamnya itu warna putih. Itu enak untuk dimakan. Kata orang enak, cuma saya belum makan ya. Dalam situ ada namanya jummar. Nah, jummar itu kalau diambil pohon korma mati. Pohon korma mati ya. Jadi sudah tidak bisa lagi tumbuh kalau dibelah kemudian diambil yang namanya jummar. Kita boleh katakan itu jantung korma, tapi dia bukan jantung korma, tidak seperti jantung pisang di luar, enggak. Di dalam batang dibuka maka bisa dimakan. Kalau di bawahnya batang enggak bisa dimakan, keras seperti pohon kelapa. Di atasnya di ujungnya itu batangnya dibelah ada warna putih, itu enak dimakan. Namanya jummar. Suatu hari Rasulullah SAW didatangkan jummar, Rasulullah SAW makan. Ketika Rasulullah SAW makan, Rasulullah SAW kasih teka-teki sama para sahabat. Wahai para sahabatku, ada teka-teki, ada pertanyaan. Ada sebuah pohon di antara sekian pepohonan, ciri-cirinya daunnya tidak pernah gugur. Dan dia perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, lama barakatuha ka barakatil muslim. Keberkahan pohon tersebut seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi membacakan ayat dalam surat Ibrahim. Wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perumpamaan tentang sebuah pohon yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kullahinin, dan setiap saat dia memberi hasilnya, memberi buahnya. Setelah Nabi membacakan ayat tersebut, Nabi bertanya, pohon apakah itu? Para sahabat menyangka itu pohon-pohon yang susah. Maka mereka mengatakan, mereka tebak, oh ini pohon ini ya Rasulullah. Pikiran mereka pergi ke pohon yang ada di lembah-lembah, karena biasanya teka-teki kan susah. Ternyata teka-tekinya gampang, oh Nabi lagi makan korma. Para sahabat pergi ke pohon-pohon yang lain. Kata Ibnu Umar, fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Maka terbetik dalam hatiku itu adalah pohon korma. Tetapi kata Ibnu Umar, fa idza ana asgharul qaum, saya lihat ternyata saya yang paling muda di antara yang hadir. Saya enggak enak mau ngomong. Yang lain sudah tua-tua semua, enggak ada yang jawab. Salah-salah lagi jawabannya. Terus kata Ibnu Umar, ada Abu Bakar dan ada ayahku, ada Abu Bakar ada Umar. Wa huma lam yatakallama. Ternyata dua-dua orang ini pun tidak jawab. Abu Bakar dan Umar cuma diam saja. Ibnu Umar ingin jawab tapi dia enggak enak. Setelah itu baru Nabi, para sahabat tidak bisa jawab. Para sahabat mengatakan, hadithuni mahiyya, ya Rasulullah, kalau gitu pohon apa? Kata Rasulullah SAW, pohon korma. Pohon korma. Ini dalil boleh kasih ujian, boleh kasih ulangan ya, untuk mengetahui ya setingkat mana ya kepintaran atau kebahlulan. Ya. Jadi ini boleh. Waktu sudah habis ya, habis salat Isya, insyaallah kita lanjutkan sebentar dan tanya jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan kita dari bab yang kelima, ya, yaitu bab tentang seorang imam pemimpin menyampaikan pertanyaan kepada teman-temannya atau pada pengikutnya untuk menguji ilmu mereka. Saya katakan tadi, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang boleh adanya ujian, sehingga mengetahui kemampuan murid-murid kita atau mengetahui kemampuan anak didik kita, sehingga dengan mengetahui kadar kemampuan mereka kita bisa menyampaikan taklim sesuai dengan nalar mereka. Jadi ujian itu boleh, ya. Ini juga dalil, ya, bagaimana adabnya Ibnu Umar. Ibnu Umar dia tahu jawabannya, tetapi karena dia lihat dia yang paling kecil, ya, maka dia enggak enak sama sahabat-sahabat yang lainnya. Apalagi bapaknya ada, Abu Bakar juga ada, bapaknya itu Umar bin Khattab ada, Abu Bakar, dan mereka berdua tidak menjawab. Yang lain sudah jawab-jawab tapi salah-salah semua, ya. Ya, tapi karena dia tahu dia masih paling kecil, maka dia tidak enak sama yang tua-tua, maka dia pun tidak menjawab sebagai adab penghormatan terhadap yang lebih tua, ya. Jadi kalau kita misalnya dalam majelis ternyata ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih senior dari kita, maka kita biarkan yang senior lebih dahulu berbicara. Meskipun terkadang kita punya ilmu. Nanti kalau mungkin yang lain sudah tidak berbicara, baru mungkin kita yang junior berbicara, ya. Jadi karenanya akhirnya Ibnu Umar bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya, dia mengatakan, ya ayahanda, sungguhnya ya abatah, ya, sungguhnya aku tahu apa jawabannya, bahwasanya itu jawabannya korma, ya. Cuma enggak enak mau nyampaikan di hadapan, ya, orang-orang tua, ya. Maka apa komentar Umar bin Khattab, ya? Kata Umar bin Khattab, la an takuna qultaha ahabba ilayya min an yakuna li kadza wa kadza. Ya. Dalam riwayat yang lain, humran na'am. Kata Umar, coba kau jawab tadi. Tadi kalau kau jawab di hadapan Nabi bahwasanya itu pohon korma, lebih aku sukai daripada aku mendapatkan onta merah. Dan onta merah itu harta yang paling mewah di zaman para sahabat, ya. Onta merah maksudnya onta berwarna putih, ya. Jadi Umar ingin seandainya tadi Ibnu Umar jawab. Kalau Ibnu Umar jawab kan kelihatan Ibnu Umar cerdas, mungkin Nabi lebih perhatian, mungkin Nabi lebih dekat, atau Nabi doain dia, yang orang-orang tua aja enggak tahu, ternyata yang kecil tahu, ya. Tetapi ternyata Ibnu Umar tidak jawab. Umar mengatakan, saya berharap kau jawab waktu itu kau jawab. Ini juga dalil bahwasanya bisa jadi ada orang-orang yang lebih dahulu menuntut ilmu, ternyata mereka tidak tahu sesuatu yang diketahui oleh orang yang baru mungkin menuntut ilmu. Seperti kata seorang, ya benar, laut sangat luas, sungai kecil, tapi ada perkara-perkara di sungai yang tidak ada di laut. Ada perkara di sungai yang tidak ada di laut. Bisa jadi ada orang mungkin menuntut ilmu belajar daripada kita, mungkin kita S3, mungkin dia S1, tapi dia tahu ilmu yang kita tidak ketahui. Tidak berarti bahwasanya yang lebih dahulu menuntut ilmu pasti lebih benar terus, tidak selamanya. Tidak selamanya bahwasanya yang senior kemudian lebih benar terus daripada yang junior. Ya, terkadang ada yang junior tahu yang tidak diketahui oleh senior. Sebagaimana dalam kisah ini, Ibnu Umar tahu jawaban, padahal sahabat-sahabat senior tidak tahu. Tapi Ibnu Umar beradab, dia tidak pamer bahwasanya dia tahu, dia tidak bangga. Padahal Umar berangan-angan kalau dia jawab tatkala itu agar bisa didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, Nabi menyamakan keberkahan pohon korma dengan keberkahan seorang muslim. Kata Nabi, inna minasyajari lama barakatuha ka barakatil muslim. Sungguh ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Timbul pertanyaan, apa persamaan antara pohon korma dengan seorang muslim? Maka sebagian ulama menjelaskan, ya, bahwasanya di antara kesamaan antara pohon korma dengan manusia, dengan seorang muslim, saya bacakan penjelasan Ibnu Hajar, ya. Di antaranya korma itu kalau dipotong kepalanya mati. Pohon lain terkadang dipotong atasnya belum mati. Tapi kalau korma diambil jumarnya, pasti jumar yang tadi yang di atas itu kalau dipotong kepalanya pasti pohon tersebut mati. Sama dengan manusia.
Kalau dipotong tangannya belum mati, potong kepalanya jelas tidak akan hidup ya. Jadi beda dengan pohon yang lain. Pohon yang lain mungkin kita potong atasnya dia masih bisa tumbuh lagi. Jadi korma mirip dengan manusia. Kemudian di antaranya korma itu tidak bisa berbuah kecuali kalau dikawinkan. Kecuali kalau dikawin sebagaimana manusia tidak bisa punya anak kecuali kalau dikawinkan. Kemudian juga korma itu kalau tenggelam kena air dia mati. Manusia juga kalau tenggelam mati. Kemudian korma itu, dan ini yang paling menakjubkan, serbuknya itu baunya seperti bau air mani. Serbuk korma itu kalau dicium seperti bau serbuk air mani. Korma yang jantan. Ada serbuknya, kalau dicium baunya seperti bau air mani. Dan ini para pekebun korma ngerti semuanya. Kemudian korma ternyata dia punya perasaan. Di sini disebutkan kata Ibnu Hajar di annaha ta'shaq. Dia terkadang kangen atau rindu. Enggak tahu maksudnya apa ya. Tapi saya pernah diceritain sama orang yang pakar korma, dia mengatakan korma itu punya perasaan. Kalau kamu sikapi dia dengan ini tidak baik, dia ngambek, tidak mau berbuah. Tidak mau berbuah seperti manusia. Ini semua persamaan tidak ada kaitannya dengan hadis yang kita baca. Ini pendapat sebagian ulama. Ini persamaan apa maksudnya? Memang benar pohon korma serbuknya seperti bau air mani, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Karena dia mengatakan keberkahan korma seperti keberkahan seorang muslim. Dari mana sisi? Dari sisi mana? Dari sisi pohon korma itu semuanya bermanfaat. Dari batangnya, dari daunnya, dari buahnya, dari bijinya, seluruh bagian korma bermanfaat, tidak yang terbuang-buang. Kemudian kata Allah, tu'ti ukulaha kulla hirin bi'izni rabbiha. Dan korma senantiasa mengeluarkan buahnya setiap saat. Dan demikian pohon korma, buahnya kalau hijau bermanfaat, kalau kuning bermanfaat, apalagi kalau sudah menghitam bermanfaat, diambil bisa disimpan lama, kapan saja dimakan bisa, ya. Semuanya bagian dari pohon korma bermanfaat. Maka demikianlah seorang muslim harusnya berkah seperti pohon korma. Dimanapun dia berada, hendaknya dia memberi manfaat kepada dirinya atau memberi manfaat kepada orang lain. Ya, makanya tadi saya bacakan tentang Nabi Isa alaihissalam, dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Banyak ahli tafsir mengatakan karena Nabi Isa di mana-mana dia selalu memberi taklim. Keberkahan Nabi Isa dari sisi dia memberi apa? Taklim, pengajaran kepada murid-murid. Dimanapun dia berada dia sering memberi ceramah, memberi pengajaran. Maka Allah mensifati dia dengan keberkahan. Maka seorang berusaha memberi berkah bagi dirinya, memberi manfaat bagi dirinya, memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kita berusaha, kita pun berada di mana, dimanapun kita berada, di rumah kita beri manfaat kepada anak istri, kalau bertemu dengan sanak saudara, kerabat, kakak, adik, ada manfaat yang kita sumbangsikan kepada mereka dengan silaturahmi, dengan senyum kepada mereka, dengan memberi taklim kepada mereka, memberikan buku, ya, meng-share link-link yang bermanfaat, atau kita kasih sebagian harta kita kepada mereka. Kalau di masyarakat kita juga bermanfaat. Kita mungkin punya ide yang bagus, kerja bakti dan yang lainnya. Pokoknya kita berusaha dimanapun kita berada bermanfaat. Itu namanya manusia yang berkah. Seperti pohon korma senantiasa berkah memberi buahnya setiap saat. Dan anehnya pohon korma ini, kata Nabi tadi, la tasqutu waraquha. Nabi sebutkan ciri yang khusus. Pohon korma itu daunnya tidak pernah gugur. Dan benar. Kita tahu angin kalau berada di Arab Saudi, angin begitu kencang. Tapi tidak ada daun korma yang gugur, enggak ada. Kalau pohon-pohon yang lain daunnya apa? Berguguran. Daun korma tidak pernah gugur. Maka seorang muslim harus tegar, ya. Tidak mudah gugur ditempa dengan apa? Cobaan, ya. Harus tabah dalam menghadapi segala cobaan. Yakin kalau Allah memberikan kita cobaan karena Allah tahu kita bisa menghadapi cobaan tersebut. Maka Allah berikan cobaan tersebut kepada kita. Tapi demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan lagi Selasa depan di waktu yang sama, ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kita coba jawab. Ana minta didoakan agar dimudahkan untuk meminang seorang yang ana senangi. Semoga Allah mudahkan, ya. Jangan lupa nanti malam salat malam, ya. Bangun berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah pinanganku, ya Allah. Namun kendalanya keluarga belum mengizinkan karena alasan ana dan fulana masih kuliah. Doakan semoga Allah bukakan pintu-pintu hati kedua orang tua. Semoga cepat lulus kuliah. Biar cepat menikah. Kasihan, ya. Ditunda-tunda pernikahan itu penderitaan, ya. Saya kemarin ditanya sama orang, Ustaz,
malam Senin saya ditanya, Ustaz, ya, saya menikah, sudah saya tentukan hari pernikahan, tahu-tahu ada orang kerabat yang mengatakan, jangan, itu hari bukan hari beruntung, tunda saja. Bikin sial seperti ini, sudah mau nikah nggak jadi ya, ya gara-gara tatoyur, meyakini bahwasanya ya hari tersebut hari yang tidak mendatangkan keberuntungan. Dia tidak tahu bahwasanya menunda pernikahan itu penderitaan ya. Oleh karenanya kalau kita punya kemudahan segera menikah, apalagi di zaman fitnah sekarang ini, ya, apalagi di zaman fitnah syahwat yang luar biasa, fitnah wanita yang luar biasa. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah saja terfitnah, apalagi yang belum menikah. Oleh karenanya kalau kita punya adik perempuan atau kita punya anak nanti suatu saat mereka ingin menikah, segera nikahkan, jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, ternyata mereka terjerumus dalam sesuatu yang tidak kita inginkan, kita yang bertanggung jawab. Ya, dia sudah kebelet ya, terus kita tahan-tahan, akhirnya terjerumus dalam perzinahan atau hubungan-hubungan yang terlarang ya, atau hal-hal yang lain, kita yang berdosa karena kita yang menghalang-halangi. Ustadz, mohon dijelaskan surat apa tadi yang dibaca pada salat Isya rakaat kedua. Berikut juga maknanya secara garis besar tentang apa artinya. Oh, ini buku kajian tafsir ya. Tadi surat Maryam tentang kisah Maryam yang mengandung ya, kemudian dia mengandung tanpa suami, Allah tiupkan ruh dalam perutnya. Kemudian dia merasa berat, kata dia sebaiknya saya meninggal saja, bagaimana saya bertemu dengan orang-orang sementara saya hamil tidak punya suami. Tidak mungkin saya bisa jelaskan, orang pasti nuduh saya pezina, itu sudah pasti. Ya, makanya kata Allah, sudah kamu nggak usah ngomong, diam aja. Kalau ada yang tanya, percuma dijawab, nggak akan ngerti orang-orang. Mau dijawab ada malaikat turun kasih itu nggak mungkin. Sudah diam aja. Akhirnya Maryam pun diam saja. Dia datang ke kampungnya bawa Nabi Isa sudah lahir. Ya. Bayangkan dia selama ini menghilang, orang tahu dia beribadah. Tahu-tahu pulang bawa anak. Apa kata orang? Ente selama ini menghilang ternyata berzina. Ya. Tuduhan yang tuduhan macam-macam. Akhirnya dia fa'asyarat ilai, coba tanya kepada anak ini. Kata mereka, gimana mau tanya sama anak yang masih digendong? Tahu-tahu Nabi Isa ngomong, saya ini hamba Allah. Saya ini seorang nabi. Ya. Allah menyuruh saya untuk sholat, untuk bayar zakat, berbakti kepada ibuku dan seterusnya. Tadi kira-kira secara garis besar ayat yang saya baca. Ustaz, apakah wajib bagi kita menyampaikan sanad saat menyampaikan sebuah hadis, terutama bagi yang umum? Tidak perlu sampaikan sanad. Itu bukan kebiasaan, karena sekarang sudah bukan lagi masa periwayatan hadis. Sekarang hadis-hadis semua sudah tertulis, tidak perlu kita riwayatkan sanad. Kecuali ada hadis yang kita ragukan, kita ingin cek sanadnya sahih atau tidak, maka kita bilang coba sebutkan sanadnya, saya ingin cek dalam kitab apa supaya kita cek sanadnya sahih atau dhaif ya, dengan ilmu hadis yang sudah dipelajari ya. Tapi kalau kita sampaikan, kita tahu hadisnya sahih, maka kita sampaikan saja matan yang enggak jadi masalah. Bagaimana apabila ibu kita melarang kita untuk pergi ke majelis dengan alasan takut dibegal atau kecelakaan? Kalau ternyata memang di situ banyak begal, ya kita nurut sama ibu, jangan pergi. Tapi kalau itu hanyalah sekedar ketakutan dari ibu, ya kita bilang, Bu, insya Allah enggak, sekali-sekali kita pergi, sekali-sekali enggak pergi ya. Untuk menenangkan ibu tuh saya sudah sering pergi, enggak ada apa-apa. Kok banyak orang juga yang pergi sama saya ya. Tapi kalau memang di situ banyak kejadian kita jadi begal, maka kita jangan pergi. Karena ibu akan jadi apa? Gelisah. Tapi kalau ternyata cuma was-was, apalagi hanya sekedar alasan ya, maka kita harus pandai-pandai menghadapi orang tua. Ya kita ngaji, terkadang enggak, terkadang ngaji seperti itu. Jadi biar ibu tidak terlalu sedih. Ustadz, di zaman now, jika semangat menuntut ilmu agama sedang nurun atau down, apa yang harus kita lakukan? Namanya iman naik dan turun. Semangat sholat naik dan turun. Semangat puasa sunnah naik dan turun. Semangat sholat tahajud naik dan turun. Semangat untuk ilmu juga terkadang naik dan turun. Kita harus sadar, kalau kita sadar iman kita sedang turun, ya saya katakan segera kita cari komunitas, cari teman-teman yang atau kita ganti suasana ya. Ya, jadi bagaimana caranya tetap kita bisa menjaga ya. Sekali-sekali kita istirahat enggak apa-apa. Ya. Ustaz, terkadang saya malas sholat. Ya sudah, kalau kamu lagi malas sholat rawatib, sekali-sekali kau tinggalkan enggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan sholat berjamaah. Yang wajib jangan ditinggalkan. Kalau kita lagi malas ngaji, taruhlah kita setiap hari biasanya kita ngaji, ya sudah. Kali ini seminggu sekali enggak apa-apa. Kali ini seminggu sekali. Tapi jangan sampai satu minggu lewat kita enggak ngaji. Sekali kita lewat seminggu enggak ngaji, 2 minggu ngaji, udah kita bakalan tidak ngaji terus. Jadi ada terkadang kita memang lagi malas ya kita tinggalkan, tapi yang penting-penting jangan kita tinggalkan. Biasanya kita ngaji misalnya seminggu 3 kali, lagi malas ya sudah seminggu sekali. Tapi yang penting kita ngaji seminggu sekali. Jangan sampai seminggu sekali pun tidak ngaji, karena kita butuh pupuk ya agar iman kita bisa bertahan. Dan jangan lupa komunitas sangat penting.
ketemu dengan teman-teman, lagi futur, lagi malas, ketemu dengan teman-teman agar jadi semangat lagi. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya mazhab sendiri ya. Dia punya mazhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermazhab itu baik karena dengan bermazhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik mazhab. Fanatik mazhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik mazhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadzhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madzhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadzhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madzhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik ya. Maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab ya. Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Padahal imam madhab banyak, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri ya. Kemudian namanya fikih banyak apa namanya? Perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam mazhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya dengan kesibukan yang ada. Ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar ini mazhab ini. Pendapat yang benar ini mazhab ini. Ya. Ketika saya menyampaikan sunnah ditentang oleh keluarga dan mereka beranggapan saya digoda oleh jin awan. Bagaimana saya menyikapinya? Ya, bilang saya tidak digoda jin. Ya coba ruqyah saya. Ya, saya ruqyah baca Quran. Kalau orang kerasukan jin itu pasti apa? Kepanasan ya. Saya tidak digoda oleh jin awan, tidak juga oleh jin hujan, tidak juga oleh jin tomang. Ada yang mengatakan orang yang suka mentahdir itu merasa paling benar. Tidak ya, namanya memperingatkan itu namanya bernahi mungkar ya. Tidak juga sehari-hari kita ya, kemudian kita menyampaikan, memperingatkan kesalahan-kesalahan. Ya ikhwan, dilema ya. Kita sebagai ustadz, kita melihat ada ustadz yang lain menyampaikan misalnya salah dalam bidang akidah ya. Bicara tentang hari kiamat kemudian ngawur-ngawur ya. Menafsirkan hadis sembarangan misalnya. Kalau kita biarkan, ini kesalahan akan diyakini oleh banyak orang. Sementara kita wajib untuk memperingatkan kesalahan tersebut. Ustaz-ustaz yang lain tidak ada yang memperingatkan. Apalagi sebagian mereka tidak mau, khawatir kalau memperingatkan nanti dikatakan begini. Akhirnya kita terpanggil untuk mengingatkan dengan tulisan atau dengan bertemu langsung ya. Sarana mengingatkan banyak, dengan telepon, dengan tulisan, sarana mengingatkan banyak ya. Kalau kita tidak ingatkan kita takut berdosa. Tapi kalau kita ingatkan, ya dituduh yang macam-macam, dituduh merasa benar sendiri. Tidak, kita bukan merasa benar sendiri. Siapa dai salafi yang merasa paling benar sendiri? Tidak ada. Tapi kita sampaikan itu salah, apalagi kesalahan berkaitan dengan akidah. Kalau masalah fikih, masalah yang
Yang masalah khilafiyah kita ngapain kita ribut-ributkan masalah itu. Terkadang yang kita peringatkan bukan masalah khilafiyah, masalah yang penting, masalah yang prinsip, masalah akidah. Maka kita jelaskan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang Allah berikan sedikit ilmu kepada dia. Ya, kita sampaikan ya. Terserah perkataan orang ya, tidak usah kita pedulikan. Yang penting kita berusaha mengingatkan kesalahan. Kalau semuanya diam, kata Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahil as-saqim minas sahih." Kata Imam Ahmad, kalau saya diam dan kamu diam, kalau gitu orang jahil kapan mengetahui mana yang benar dari mana yang salah? Seandainya kalau kita semua diam, ada orang zikir dengan joget-joget, ada orang gini, orang bikin zikir, semuanya diam semua. Kalau kita tegur nanti dibilang, kamu hanya benar sendiri. Terus kita biarkan saja. Orang-orang semua punya pemahaman, masalah ini, masalah masalah iman, masalah takdir, salah-salah. Kemudian kita diamkan saja. Dan tidak bisa. Tidak bisa, kita harus jelaskan salah. Tentu jelaskan dengan cara yang baik. Dengan dalil, dengan adab. Tidak ada masalah. Sekarang zaman now, banyak zaman baper ya. Zaman baper. Kita dibilang gini, dibilang benar, merasa benar sendiri. Tidak ada yang benar seluruhnya. Dai dimanapun, di Rojak pun ada dai-dai yang keliru. Kita ingatkan ya, dimanapun ada, tidak ada yang benar, yang maksum cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Tatkala timbul seperti ini, timbul pemikiran kalau ada yang mengkritik itu berarti merasa benar sendiri. Akhirnya tidak ada kritikan sama sekali. Kalau dai-dai sunnah tidak mengkritik, siapa yang mengkritik di antara mereka? Tidak ada kritikan di antara mereka. Satu mau model ibadah model begini, satu punya pemikiran model seperti ini, biarin aja untuk menjaga persatuan misalnya ya. Kita bilang kita cinta saudara kita ingin persatuan, tapi justru namanya saudara kalau ada teman yang salah kita tegur, bukan dibiarkan kesalahan tersebut. Apalagi kesalahan tersebut menular kepada orang awam, ya, harus kita tegur. Ya. Tapi kalau tidak ada yang negur, terus gimana? Ya. Tersebar sehingga Islam yang murni tidak ketahuan kalau tidak ada yang menegur. Orang bicara seenaknya, bicara dengan akalnya, ya, mentakwil sifat, mentakwil ayat, seenaknya. Ustadz, ana mau tanya, bagaimana punya ilmu tapi tidak diamalkan? Amalkan sedikit demi sedikit, jangan tidak diamalkan sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang hamba. Anda belajar untuk ilmu, pelajari sedikit demi sedikit. Bukan berarti kita belajar ilmu sekarang semuanya kita terapkan, tidak mampu kita. Tapi mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Selama kita semakin baik, semakin beramal sedikit demi sedikit, maka kita berada di atas kebaikan. Tapi kalau sekedar nuntut ilmu tidak pernah diamalkan, ya itu bahaya, akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Demikian saja para hadirin kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.